Selamat malam semuanya, perkenalkan nama saya Nathanael Kristianto, NIM saya 0925 1010. Saat ini saya akan melakukan wawancara singkat mengenai paham masyarakat tentang toleransi dan juga radikalisme. Beberapa tahun terakhir ini masih sering juga terdengar dengan isu-isu radikalisme maupun di ruang lingkup masyarakat ataupun pendidikan. Jadi data ini akan saya gunakan sebagai bahan kajian akademik untuk tugas Pancasila. Selanjutnya, jadi saya bersama kedua responden wawancara kali ini. Bisa perkenalan dulu. Nama saya Dodi Kristianto, biasa dipanggil Dodi. Saya Aisyah Yeni, biasa dipanggil Ayu. Oke, saya mempunyai 3 poin pertanyaan tentang radikalisme. Yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang radikalisme? Pertanyaan kedua itu, menurut kalian tuh faktor paling sering seseorang terpengaruh dalam radikalisme itu apa? Dan pertanyaan terakhir itu, seberapa penting menurut Anda menjaga toleransi masyarakat sebagai bentuk mencegah radikalisme? Pertama, radikalisme sendiri itu adalah paham atau sikap yang menginginkan perubahan besar secara cepat, mendasar dan menyeluruh. Biasanya perubahan tersebut ya terjadi di dalam sistem sosial, politik, budaya, atau bahkan di dalam ruang lingkup agama. Oke. Biasanya perubahan tersebut dianggap hanya bisa dicapai dengan cara ekstrim atau bahkan kadang melawan aturan atau norma-norma yang berlaku di masyarakat ataupun aturan-aturan yang sudah ada di dalam undang-undang di negara kita sendiri. So untuk ciri-ciri radikalisme sendiri, pertama menganggap pandangan sendiri paling benar daripada pandangan orang lain, menolak kompromi atau dialog untuk mencari jalan tengah. Yang ketiga juga menggunakan atau membenarkan kekerasan untuk mencapai tujuannya. Dan sering juga mempolarisasi masyarakat atau membagi menjadi kami dan mereka. Jadi ada perbedaan antara golongan A dengan golongan B. Dan untuk faktor penyebabnya sendiri, Kalau menurut aku sendiri, untuk penyebabnya dari radikalisme itu kan adanya suatu ideologi atau pemahaman dengan sudut pandang. Pasti otomatis dia merasa apa yang menjadi ideologinya itu yang paling benar. Ataupun dia tuh juga merasa ada kekecewaan terhadap pemerintah atau kondisi lingkungan yang nggak sesuai yang dia harapkan. Ada juga dari pengaruh sudut pandang kelompok ataupun tokoh-tokoh tertentu. Bisa juga sempitnya pola pikir ataupun suatu pandangan atau paparan informasi yang didapat. Seperti itu kurang lebih. lalu untuk seberapa penting toleransi dapat mencegahnya itu ya sangat penting, karena di balik toleransi sendiri kita akan bisa menerima perbedaan. Lalu ketika kita juga memiliki toleransi, kita akan bisa terbuka wawasan, kita bisa menerima masukan dari orang lain, kita bisa menerima juga pandangan yang berbeda dengan kita. Jadi toleransi itu sangat butuh dan harus ditanamkan sejak dini, mulai dari mungkin dari tingkat SD atau mulai dari pendidikan yang paling dasar sekali. Terima kasih. Mungkin core-nya itu lebih ke empati kali ya. Kalau setiap manusia punya empati, pasti akan menghormati dan punya rasa toleransi yang tinggi terhadap manusia lain. Jadi toleransi sangat-sangat penting untuk melawan radikalisme. Baik, belum saya tutup. Baik, terima kasih atas jawabannya para responden kali ini, Kak Dodi dan juga Ayu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gabriel Rizky Saputra dengan NIM 09251028 dari program studi Teknik Perkapalan. Saya dari kelompok 1 Radikalisme. Saya ingin mewawancarai salah satu mahasiswa Institut Teknologi Kalimantan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadia Krista Putri Masero dari program studi Ilmu Aktuaria Institut Teknologi Kalimantan. Saya ingin bertanya nih Kak, menurut kakaknya, apakah lingkungan kampus memiliki potensi terhadap munculnya radikalisme? Menurut saya iya, karena kampus sendiri adalah ruang terbuka di mana kami mahasiswa itu bisa saling bertukar pikiran, bertukar ide,
di dalam suatu kelompok, dan juga karena kampus ini adalah tempat untuk kita mahasiswa mencari jati diri, sehingga untuk munculnya paham radikalisme di lingkungan kampus itu menurut saya peluangnya lumayan besar. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah kakak ini pernah melihat atau mendengar aktivitas di kampus yang mengarah pada radikalisme? Bagaimana menurut kakak? Kalau untuk melihat sih belum pernah ya, karena saya juga mahasiswa baru. Tapi untuk mendengar, sepertinya saya pernah dengar suatu kelompok ini kayak menghasut mahasiswa untuk kayak menjauhi organisasi-organisasi resmi di kampus, dan juga untuk membenci atau menghujat kebencian kepada suatu kelompok tertentu. Baik kak. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya yang terakhir, menurut kakak ini langkah apa yang paling efektif dilakukan di kampus untuk mencegah penyebaran radikalisme terhadap mahasiswa? Menurut saya mungkin dengan mengedukasi mahasiswa-mahasiswa ini untuk lebih bijak lagi dalam menerima informasi, jangan mudah terpengaruh oleh kelompok-kelompok yang menghasut ke arah intoleransi seperti itu. Dan juga mungkin dengan memperbanyak kegiatan-kegiatan, mengikuti kegiatan-kegiatan positif di lingkungan kampus. Baik kak, terima kasih. Ya, sama-sama. Perkenalkan, nama saya Chris Giovanni Francis Susmani dengan NIM 09251055 dari program studi teknik perkapalan angkatan 2025. Oke, perkenalkan saya Muhammad Nafil Taya Alafla dengan NIM 03241054 dari program studi teknik mesin angkatan 2024. Mohon maaf sebelumnya, minta waktunya untuk wawancara. Ya, silahkan. Ini tentang radikalisme. Dan di sini pertanyaan pertama saya itu, menurut abangnya, apakah lingkungan kampus memiliki potensi munculnya paham radikal? Jika iya, dalam bentuk seperti apa, Bang? Ya, karena di lingkungan kampus ini memiliki sifat mahasiswanya yang kritis dalam menghadapi sesuatu. Mungkin sifat dari radikalisme itu mungkin akan muncul seiring waktu gitu. Dan terima kasih untuk pertanyaan pertamanya. Lanjut ke pertanyaan kedua, Bang. Apakah abangnya pernah melihat atau mendengar aktivitas di kampus yang mengarah pada paham radikalisme? Bagaimana tanggapan abangnya? Ya, kalau saya sendiri nggak ada pengalaman pribadi ya, tapi kemungkinan yang saya dengar dari suatu organisasi dari kampus kita, yaitu Institut Teknologi Kalimantan, itu mungkin saja ada dari organisasi seperti himpunan apa segala macam, itu mungkin ada saja untuk aktivitas radikalisme seperti itu. Terima kasih, Bang, atas jawabannya. Lanjut pertanyaan ketiganya, Bang. Menurut abangnya, langkah apa yang paling efektif dilakukan di kampus untuk mencegah penyebaran radikalisme di kalangan mahasiswanya, Bang? Kalau dari saya sendiri, mungkin kalau misalnya dari himpunan atau organisasi itu, mungkin dari ketuanya atau dari Departemen PSDM, yaitu pengembangan sumber daya manusia, itu mungkin bisa dipaparin tentang apa itu radikalisme, tentang habis itu tentang literasi radikalisme seperti itu. Intinya dari semua departemen yang ada di organisasi itu harus dipergunakan sebaik mungkin. Terima kasih, Bang, atas jawaban di pertanyaan ketiganya, dan itu sudah semua pertanyaannya, Bang. Terima kasih. Dan sekali lagi, nama saya Chris Giovanni Francis Susmani dengan 09251055 dari Teknik Perkapalan angkatan 2025, dan dengan abangnya. Dan saya Muhammad Nafil Taya Alafla dengan NIM 03241054 dari program studi teknik mesin angkatan 2024. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.